Assalamualaikum, halo warga bumi, kembali lagi bersama Cerita Bang di sini. Oke, di video kali ini Cerita Bang akan menceritakan sebuah kisah horor yang dimana ini dialami oleh Andi. Karena Andi ini sangat berambisi ingin menjadi kepala daerah atau kepala desa di desanya. Karena Andi berpikiran bahwa dia akan dipandang oleh seseorang itu dengan dua hal, cuy. Yang pertama, bila dia kaya raya, dia akan dipandang dan dipuji. Yang kedua, bila dia mempunyai posisi atau jabatan. Nah, tapi Andi ini ingin memperoleh jabatan tersebut dengan cara-cara yang salah tentunya, dengan cara-cara yang menyimpang, yaitu dengan cara pesugihan. Bagaimana kisahnya? Oke, kita lanjut ke videonya. Nah, si Andi ini adalah seorang lulusan sarjana. Jadi di kampung tersebut tidak banyak yang lulusan sarjana. Salah satunya adalah Andi. Andi ini mungkin bisa dibilang satu-satunya yang lulusan sarjana di desa tersebut. Ayahnya Andi ini adalah seorang buruh pabrik di pinggiran kota dan ibunya juga hanya berjualan makanan biasa, tapi mampu menyekolahkan Andi hingga lulus universitas. Dan kelulusan Andi ini juga lumayan, cuy. Jadi ya dia pinter lah, IPK-nya bagus gitu kan, lumayan. Nah, orang tuanya Andi ini sampai rela menjual tanah, menjual harta benda demi Andi ini dapat kuliah di kota besar dan dia dapat menjadi seorang sarjana. Namun Andi ini berambisi ingin menjadi kepala daerah. Dia ingin menjadi kades, cuy, karena dia mendengar jadi kades itu enak, jangka panjang, waktunya panjang gitu kan. Sekarang kades berapa tahun ya? Mungkin 3 periode kalau nggak salah ya. Kalau satu periodenya 4 tahun, ya berarti 12 tahun. Kalau satu periodenya 5 tahun, 15 tahun. Nah, di sana Andi ini berambisi ingin menjadi kepala desa di daerahnya. Karena Andi berpikir bahwa menjadi seorang pejabat publik nanti bakal banyak cuan. Nah, ini yang salah, cuy. Jangan seperti itu, jangan ditiru ya. Lalu setelah itu Andi ini harus punya modal karena walaupun dia pinter, lulusan sarjana gitu kan, cuy. Kalau nggak punya duit, nggak ada modal, ya sulit juga untuk menjadi seorang kepala daerah atau kepala desa. Harus ada fulus, harus ada doku gitu kan, untuk dia bisa melanggeng ke sana, mencalonkan diri. Nah, Andi ini mencari kerjaan ke sana kemari sampai ke kota, tapi ya susah didapat atau belum didapat. Ya namanya juga gimana ya? Sulit lah bekerja di sebuah perusahaan, pengen jabatannya yang tinggi ya harus meniti karir lah. Jadi cuy, disclaimer dulu ya. Kisah ini terjadi kurang lebih 20 tahun yang lalu, dimana ya masih zaman itu mungkin tahun 90-an atau tahun 2000-an ya cuy. Yang dimana pada saat itu Indonesia baru mengalami yang namanya krismon dan lowongan pekerjaan pun agak sulit ya tentunya pada saat itu. Tapi Andi tak pantang menyerah, dia terus mencari pekerjaan, ingin mengumpulkan modal supaya dia bisa jadi kepala daerah, cuy. Akhirnya Andi mendapatkan pekerjaan tuh. Tapi dirasa pekerjaannya ini, gajinya ini, upahnya ini ya sedikit, segitu-gitu aja, nggak banyak. Kapan kekumpul modal kalau cuman gaji UMR, UMP gitu kan? Andi berpikir seperti itu. Dia harus mencari pekerjaan yang lain, sampingan yang lain. Dan pada tahun 90-an atau tahun 2000-an, itu marak togel. Kalian tahu nggak togel? Itu masang nomor. Kalau sekarang mungkin udah nggak ada ya, karena udah diganti sama judi online, serba online semua. Gitu kan, serba online semua. Nah, dulu itu sistemnya judi manual itu ya togel, pasang nomor. Nah, si Andi ini mengelola di daerahnya, dipercaya oleh bos yang ada di kota. Melihat peluang itu bagus, Andi jadi bandar di daerahnya, disuplai dari kota. Mengelola togel itu kurang lebih hampir 2 tahun. Ternyata cuannya lebih besar jadi bandar togel daripada kerja. Nah, setelah itu Andi
bekerja sangat keras cuy. Dari pagi hingga sore dia kerja di perusahaannya dia, di tempat kerjanya. Lalu dari malam dia membuka togel di daerahnya. Akhirnya kurang lebih 2 tahun terkumpullah uang untuk pencalonan Andi ini, atau untuk dia menjadi kepala daerah tersebut terkumpul tuh. Karena ingin masuk partai politik harus ada maharnya, harus ada duitnya seperti itu, untuk mendapatkan dukungan untuk biaya kampanye dan lainnya. Tapi sialnya bagi Andi, setelah kerja keras, kerja halal, kerja haram, ya kerja di perusahaan dia halal gitu kan, kerja togel itu haram. Setelah kerja halal, kerja haram, sulit bagi Andi untuk melanggang menjadi kepala daerah. Sulitnya kenapa? Dan di sini apeslah si Andi gitu. Orang tuanya terkena PHK cuy. Terkena PHK, jadi terpaksa uang yang setelah dia kumpulkan harus dia pakai atau gunakan untuk biaya hidup sehari-hari. Karena orang tuanya menganggur. Siapa lagi yang akan menanggung kedua orang tuanya atau biaya hidup kedua orang tuanya biasa harinya kalau bukan si Andi ini. Nah jadi mau nggak mau duit hasil dia ngumpulin dari kerja sama togel ya udah tuh dipakai buat sehari-hari. Akhirnya uangnya menipis lagi. Putus asa lagi si Andi ini. Aduh gimana nih, udah ngumpulin capek-capek gitu kan cuy, kerja halal kerja haram, ludes akhirnya duitnya gitu kan, dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Ya mau tidak mau harus menggunakan uang itu karena ya gimana untuk bertahan hidup. Tapi di sana Andi tidak berhenti, tidak putus asa, dia bekerja keras lagi. Orang tuanya dibelikan mesin jahit dan ibunya di rumah dibukakan semacam warung kelontong seperti itu, dengan harapan kedua orang tuanya ini ya bisa hidup dari sanalah untuk biaya kehidupan mereka sehari-hari. Setelah itu Andi ini kembali lagi menjadi bandar togel. Sebelumnya berhenti dulu tuh si Andi karena fokus ngurusin kedua orang tuanya. Udah di PHK, udah tua juga gitu kan. Kedua orang tuanya udah agak sakit-sakitan. Setelah kedua orang tuanya agak pulih, lalu Andi memberikan mesin jahit. Orang tuanya dibukakan warung kelontong ya karena melihat kondisi orang tuanya udah mulai membaik nih. Tapi apesnya lagi di sini cuy. Ketika dia mau jadi bandar togel di kampungnya, di desanya, togelnya ini diberantas oleh pemerintah. Yang di kota, yang di pusat tidak bisa menyuplai ke daerah si Andi. Makin frustasi lagi, makin stres lagi si Andi ini. Kalau menurut saya pribadi, saya membaca cerita ini, ya udahlah, hidup lempeng-lempeng aja, nggak usah berambisi seperti itu. Toh niatnya juga salah untuk menjadi kepala daerah, dengan niat yang salah, tujuan yang salah untuk memperkaya diri gitu kan. Setelah itu Andi tidak putus asa lah. Dia tetap berusaha untuk mencari cuan, mencari duit. Gimana nih caranya supaya dia bisa masuk partai, dia punya duit untuk membiayai dia berpolitik untuk menjadi kepala desa lah, kepala daerah di situ. Ketika Andi ngahuleng atau bahasa Jermannya melamun, ada temannya Anton datang ke rumah Andi untuk bersilaturahmi. Andi welcome aja menerima Anton. Dan di sana pembahasannya ya biasalah, teman lama nggak ketemu ya ngobrol nostalgia. Tapi yang bikin Andi tercengang melihat Anton ini kok kelihatannya sangat hedon, dalam artian pakai mobil yang bagus, pakaian branded, sepertinya terlihatnya seperti itu. Andi bertanya, "Ton, kamu kerja apa sih? Perasaan dulu kamu lebih miskin dari aku." Andi bilang seperti itu. Lalu Anton, kerja biasa aja, sama kayak dulu lah. Jadi dulu juga si Anton ini adalah bandar togel juga cuy, cuman di beda tempat dengan si Andi gitu, beda tempat. Ya Andi sama-sama tahu lah, Anton tukang togel, Andi juga tukang togel, sama-sama tahu. Tapi Andi ini heran kenapa Anton bisa kok menjadi kaya sekarang, kaya raya. Padahal kan bisnis togel udah bangkrut, diberantas oleh pemerintah gitu kan. Loh kok bisa si Anton? Makanya Andi ini penasaran. Lalu Anton ini melirik ke kiri, melirik ke kanan.
pengen bilang sesuatu, tapi Anton ini seperti takut ada orang yang mendengar. Jadi lihat kiri, lihat kanan. Sini, saya kasih tahu, sini. Anton bilang gitu ke si Andi, sini. Kamu pengen jadi kaya gampang. Nanti ikut sama saya aja. Kerja, kata si Andi. Enggak, gampang. Nah di sini cuy, si Anton ini mau mengajak si Andi untuk ya pesugihan. Ya si Anton bisa kayak seperti itu gara-gara pesugihan. Jadi ada suatu daerah di selatan Jawa Barat, di gunung. Nah di gunung itu tempat pesugihan itu ada gitu. Lalu Andi ini berpikir sebentar, lalu mengiyakanlah ajakan Anton untuk pergi ke gunung selatan di daerah Jawa Barat tersebut. Pergi tuh Andi sama Anton. Lalu Anton bilang kepada Andi, ketika kamu nanti di hutan, jadi mereka ini perginya malam hari cuy, hanya membawa senter dan bekal makanan saja. Ketika kamu di hutan, apabila melihat sosok yang aneh-aneh, kamu jangan hiraukan, cuekin aja, jangan lihat, biar aku yang hadapin. Anton bilang gitu tuh ke si Andi. Ya si Andi orangnya kan logis nih, dia kan ini seorang mahasiswa gitu kan, pinter, mencerna sesuatu ini dengan logika dulu gitu kan. Apaan sih di hutan, paling ada apa sih, paling ada hewan buas. Kamu jangan sembarangan, jangan macam-macam. Pokoknya kalau kamu melihat apa-apa atau apapun atau mendengar apapun, hiraukan ya, oke? Oke, iya, kata si Andi ini. Pengen kaya kan? Pengen kaya, kata si Anton. Iya, gue pengen kaya, saya pengen kaya. Oke. Berjalanlah mereka menelusuri hutan yang gelap gulita, hanya membawa senter doang cuy. Setelah berjalan sekian lama, di sana Andi ini mendengar suara ketawa cekikikan, seperti ketawa kuntilanak cuy, menyeramkan. Lalu kata si Anton, kamu dengar nggak? Dengar. Jadi Andi ini emang orangnya cukup berani sih sebenarnya cuy. Jadi ya dia ini kan dia ini mahasiswa di kota, jadi nggak berpikiran hal yang seperti itu. Jadi logis aja. Kamu jangan takut ya. Iya, nggak takut. Jalan aja, jalan. Jadi Anton di depan, Andi di belakang ngikutin si Anton, karena si Anton yang tahu tempat pesugihan tersebut cuy. Lalu setelah itu si Anton berhenti menyalakan rokok. Lalu si Andi di sini agak kesel. Apa sih nyalain rokok? Gelap-gelap gini mau ngerokok emang enak? Mereka jalan di hutan ini udah cukup jauh, udah berjam-jam, cukup capek, ini ngudut gitu kan cuy. Ngapain sih? Udah diem. Lalu Anton ini di senternya dimatikan cuy. Di hutan itu hanya terang pencahayaan oleh bulan lah, seperti itu cuy. Lalu rokoknya ini diisep dulu sama Anton. Lalu seperti Anton ini memberikan ke seseorang gitu. Jadi kan kalau kita ngerokok itu ada api bara di rokoknya itu cuy. Si Andi ini melihat cuy. Kamu ngapain sih? Shh, diam. Rokok itu tiba-tiba seperti ada yang mengambil, cek. Lalu ada yang menghisapnya. Shh. Jadi dihisapnya gini cuy. Kalau kita ngisap rokok kan sekali nggak akan habis. Ini seperti ngisapnya, nyedotnya ini kenceng. Gitu cuy, seperti langsung habis. Jatuh rokok tersebut, langsung asapnya keluar. Jalan lagi, kata si Anton. Itu apaan? Si Andi di sini mulai percaya hal goib seperti itu cuy. Itu apaan, ada orang di sana? Udah jangan banyak nanya, udah. Jalan tuh. Anton sama Andi terus jalan menelusuri hutan. Setelah kurang lebih mereka berjalan 4 jam, ada sebuah gubuk di pinggir tebing gitu kan, tebing hutan gitu kan. Jadi hutannya ini hutan, di bawahnya ini landai gitu kan cuy, seperti jurang. Nah persis di ujung itu ada sebuah gubuk. Lalu Andi bertanya kepada si Anton, kok ada rumah di hutan? Siapa yang mau tinggal di situ? Diam, kamu jangan banyak nanya. Oke, kita masuk ke rumah itu. Itu tempatnya. Itu tempat yang nanti bikin kamu kaya. Si Andi ini heran cuy. Di hutan, jalan cuman setapak, itu motor, mobil nggak akan bisa masuk lah.
cuman bisa dilalui oleh jalan kaki aja di hutan yang lebat, gelap gulita. Ada rumah gubuk gitu kan. Rumah gubuk ini ya terawat sih, rapi, bersih gitu kan, agak gede, agak luas. Loh kok bisa ada yang tinggal di situ? Lalu nyampe tuh mereka ke gubuk tersebut. Setelah sampai di gubuk tersebut, Anton bilang seperti ini. Saya kan ngasih tahu ke kamu caranya buat kaya, tapi kamu jangan takut, jangan ketakutan lah. Ketika kamu masuk ke gubuk itu, kamu harus tahan rasa takut kamu. Emang ada apa sih? Ya pokoknya kamu harus tahan rasa takut kamu, kata si Anton. Kita bakalan nginep di sini 3 hari 3 malam. Jangan keluar dari gubuk tersebut. Oke, kata si Andi. Itu doang kan? Iya, itu doang. Pokoknya kamu jangan takut. Kita bakalan nginep di gubuk itu 3 hari 3 malam. Masuk tuh mereka ke gubuk tersebut. Gubuk itu lantainya ini pakai kayu cuy. Jadi kalau masuk ke situ jadi ada bunyi desitan kayu gitu kan. Kit 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 gitu kan cuy. Masuk tuh. Setelah masuk si Andi kaget. Ketika buka pintu, kira-kira di depannya si Andi atau ya jarak berapa? 4 meteran kurang lebih. Ada sosok nenek-nenek yang sepertinya sudah menunggu mereka di gubuk tersebut. Lalu nenek-nenek tersebut bilang, "Kalian cucu-cucu nenek udah datang. Sini masuk cu, masuk cu." Si Andi berpikir, cucu-cucu nenek. Perasaan nenek gue bukan itu deh gitu kan, kata si Andi. Ngaku-ngaku aja. Lalu Andi berpikir lagi. Dia pakai akal logika lagi, pakai logis. Maklum kan mahasiswa. Dia berpikir, di tengah hutan ada gubuk. Kok bisa? Lalu siapa yang mau tinggal di tengah hutan seperti ini? Lalu dia berpikir lagi si Andi, lah yang tinggalnya nenek-nenek. Kok bisa nenek-nenek tinggal di hutan sendirian, di gubuk? Langsung si Anton bilang, iya nih kita masuk sini. Duduk. Kalian pengen kaya kan? Langsung seperti itu tuh si nenek itu nanya. Iya nih nek, temen aku nih, cucu nenek yang baru. Si Anton bilang gitu ke si nenek. Oh iya. Gampang kok kamu pengen kaya. Cuman ada 2 syaratnya. Yang pertama, kata si nenek itu ya. Kamu jangan berhenti ngerenovasi rumah kamu. Bila kamu berhenti ngerenovasi rumah kamu bakal jatuh miskin dan kamu bakal mengalami hal yang buruk. Nenek gak tanggung jawab, kata si nenek ke si Andi. Lalu yang kedua, kamu cukup tidur di sini 3 hari 3 malam temenin nenek. Kalau kamu gak kuat tidur di sini 3 hari 3 malam, kamu bakal tinggal di sini selamanya. Sanggup gak? Si Andi ini terdiam dulu cuy sejenak, berpikir, gitu doang. Tapi masa sih bisa jadi kaya? Orang pengen kaya ya kerja, bukan nginep, bukan ngebangun rumah ngabisin duit, renovasi rumah ngabisin duit. Tapi si Andi udah terlanjur sampai ke sana, ya udah si Andi bilang, siap nek, bagus, cucu nenek bagus, kata si nenek tersebut. Lihat tuh teman kamu, sekarang udah kaya kan, baik-baik aja kan. Nah si Andi percaya tuh, karena melihat sosok si Anton yang emang udah kaya datang ke rumah si Andi pakai mobil, pakai baju yang branded. Lalu Anton keluar. Lalu si Andi bertanya, Anton mau kemana? Kan yang pengen kaya kamu, ya kamu yang nginep di gubuk ini. Anton keluar tuh. Nah setelah si Anton keluar, si Andi diam di sana, si nenek pun keluar. Tidak ada yang hal aneh di gubuk itu cuy, biasa-biasa aja. Sampai pada akhirnya si Andi ini kaget. Tiba-tiba di belakang gubuk itu, di dapur, menyalalah sebuah obor, menyala. Ketika menyala, si Andi di sana kaget cuy. Itu kan gubuk itu nggak ada lampu gitu kan cuy. Jadi tengah hutan masih sih ada listrik gitu, enggak kan ya. Ketika obor itu menyala, di sana makhluk-makhluk jin-jin yang menyeramkan banyak cuy. Mungkin ini yang dikatakan Anton, harus kuat, gak boleh takut.
Di sana genderuwo, pocong, kuntilanak. Jadi paguyuban setan, paguyuban jin, organisasi jin di sana blok numplok di sana. Si Andi di sana pengen teriak, tapi nggak bisa, seperti ada yang menahan. Mulutnya seperti ada yang menahan untuk dia berteriak. Pada akhirnya si Andi pingsan, cuy. Pingsan si Andi, cuy. Di sana. Tidak terasa si Andi pingsan itu sudah kurang lebih seharian lah. Dan Andi ini bangun. Ketika bangun, si Andi ini merasa hari ini sudah siang nih, karena dia pingsan cukup lama. Harusnya ini udah siang hari, tengah bolok. Tapi ketika Andi mengintip, ngelihat keluar, itu masih gelap, cuy. Si Anton dan si Nenek itu nggak ada di luar. Aduh. Si Andi was-was. Lalu si Andi di sana berdiam dengan ketakutan, gimana nih gitu kan. Ini saya udah berapa hari di sini. Nggak tahu dia karena pingsannya dia lumayan lama. Dia ngerasa ketika bangun pingsan itu, ini siang hari deh kayaknya gitu kan, udah siang. Karena terdengar suara burung-burung gitu kan. Tapi pas dia mengintip, masih gelap gulita. Dan Andi merasa dia berada di alam lain, bukan berada di bumi gitu kan, di dunia gitu. Di sana si Andi akhirnya 3 hari selesai itu. Si Nenek masuk, hebat kamu cu, kuat di sini. Sudah, sekarang kamu pulang ke rumah kamu. Ikutin jalan yang tadi. Kata si Nenek seperti itu. Pulang tuh. Dan si Andi ini nggak ngelihat si Anton. Padahal si Anton ini waktu nganter si Andi, dia bilang kan keluar, nunggu di luar, tidur di luar, tapi nggak ada. Ya udah tuh si Andi pulang. Itu pulang pun malam hari. Dengan gemetar, dengan ketakutan, Andi menelusuri hutan tersebut. Nggak ada senter, cuy. Nggak ada senter. Terus badan dia agak lemas juga, 3 hari nggak makan loh. Diam aja di situ, tidur, diam, takut dia. Ketika dia jalan, seperti menerobos dimensi lain. Ketika dia jalan, jalan. Matahari muncul. Sang fajar muncul pagi-pagi, gitu kan. Seperti dia ini menembus alam yang lain. Pulang. Setelah pulang, si Andi ini kan kerja di perusahaan. Nah, ketika dia kerja di perusahaan, beberapa bulan kemudian jenjang karirnya bagus, cuy. Naik, lalu punya bisnis, punya usaha. Dan si Andi ini teringat dengan syarat si nenek tersebut harus merenovasi rumah. Dan akhirnya rumahnya itu direnovasi terus tuh sama si Andi. Rumahnya si Andi ini, rumah orang tuanya, terus direnovasi. Pintu jelek ganti. Terus nggak berhenti. Hartanya makin banyak, makin kekumpul. Akhirnya dia bisa jadi pejabat publik tuh. Duitnya makin banyak tuh. Tapi si Andi ini jadi lupa dengan persyaratan yang harus dilakukan, yaitu ngerenovasi rumah tersebut. Dia ini beli sebuah rumah yang udah megah, udah bagus, tapi dia nggak renovasi, cuy, karena merasa ya rumahnya udah bagus. Nah, di sana si Andi mulai sakit-sakitan. Dan si Andi sakit-sakitan ini selalu memimpikan si nenek tersebut. Jadi si nenek tersebut muncul di dalam mimpi si Andi, menagih janji-janji ke si Andi. Lalu nenek itu bilang, "Hayu cu, sekarang waktu kamu temenin nenek nih, pulang lagi ke gubuk. Hayu cu," gitu aja terus. Si Andi ketakutan dan teringat dengan syarat tersebut. Lalu si Andi ini nyari si Anton, menceritakan apa yang terjadi kepada dirinya. Lalu si Anton bilang, "Waduh, gawat. Kenapa kamu nggak renovasi rumah terus sih?" Lalu si Andi bilang, "Ngapain saya harus renovasi? Rumah saya udah bagus." "Ih, walaupun rumah kamu udah bagus, tetap harus direnovasi. Ancurin kayak pagarnya, bangun lagi. Ancurin pagarnya, bangun lagi." Ya ini mah contoh ya, misalnya ini dramatisir dari saya aja. Nggak ada di ceritanya seperti itu. "Renovasi aja." Waduh, gawat nih, gawat. Gue angkat tangan, kata si Anton. Karena memang si Andi kalau main ke rumah si Anton, ya rumah si Anton gitu aja. Dibangun gak beres-beres, renovasi, bangun apa, terus gitu kan. Terus. Ya karena duitnya ada, renovasi. Nah si Andi lupa, cuy. Pada saat itu si Andi ini sakit parah. Lalu bermimpi buruk, bertemu dengan si sosok si nenek tersebut. Akhirnya si Andi ini
sudah tidak tertolong, sakitnya makin parah, dan dia ini menjadi kurus, badannya kurus kering, dan sering berhalusinasi cuy. Sering ngomong-ngomong ngelantur nggak puguh. Jadi si Andi ini mengkhawatirkan kondisinya. Si Anton ini nggak tega lihat temennya seperti itu. Karena apa? Ya karena si Anton yang bawa si Andi ke tempat si nenek tersebut. Dan akhirnya si Andi ini meninggal dunia cuy. Tak tertolong. Banyak komplikasi penyakit di dalam tubuhnya. Dan pada akhirnya si Andi ini meninggal cuy. Dan setelah meninggal, hartanya ini ludes dengan cepat gitu kan cuy. Ludes, gitu kan, ludes. Dan akhirnya si Andi meninggal di usia yang masih relatif muda. Karena tadi persyaratan pesugihan yang si Andi lewatkan atau tidak ditunaikan. Nah cuy, itu ceritanya gimana cuy menurut kalian cuy? Semoga ada hikmah di balik cerita ini ya cuy. Janganlah kita main pesugihan-pesugihan seperti itu. Ya kita berusaha kerja keras, sabar, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih yang telah menonton video ini. Goodbye and bye-bye.